Rumah tua itu berdiri angker di ujung desa, terasing dari hiruk-pikuk kehidupan. Sudah puluhan tahun tak berpenghuni, bangunannya tampak rapuh, seolah siap runtuh kapan saja. Namun, kisah yang beredar di sekitar desa jauh lebih menyeramkan daripada penampilannya yang menyeramkan. Konon, rumah itu pernah dihuni oleh seorang wanita tua bernama Nyai Sulastri. Dia adalah seorang dukun yang terkenal di masa lalu, tetapi kekuatan gelap yang dimilikinya tidak digunakan untuk membantu orang. Sebaliknya, dia memanfaatkan ilmu hitam untuk memuaskan hasrat jahatnya. Orang-orang di desa sering melaporkan hilangnya anak-anak secara misterius, dan setiap kali, Nyai Sulastri selalu terlihat di sekitar tempat kejadian. Suatu malam, seorang anak hilang lagi, dan kali ini warga desa tidak tinggal diam. Mereka berbondong-bondong ke rumah Nyai Sulastri dengan obor dan senjata di tangan. Ketika mereka tiba, mereka menemukan Nyai Sulastri tengah melakukan ritual gelap di tengah ruang tamu. Amarah warga desa meledak, dan mereka menyerbu masuk, menyeret Nyai Sulastri keluar, dan membakar rumah itu dengan dia masih di dalamnya. Api berkobar tinggi, menghanguskan semuanya, termasuk Nyai Sulastri yang berteriak penuh kutukan. Namun, meskipun rumah itu terbakar habis, bayang-bayang Nyai Sulastri tak pernah benar-benar lenyap. Setiap malam bulan purnama, orang-orang di desa mengaku mendengar suara tangisan anak-anak dari arah rumah itu. Hanya itu, beberapa orang yang penasaran dan nekat mencoba masuk ke dalam rumah itu melaporkan mengalami hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Seorang pemuda bernama Raka, yang tidak percaya dengan cerita-cerita mistis, memutuskan untuk membuktikan bahwa semua itu hanya mitos. Pada malam bulan purnama, dia membawa kamera dan masuk ke rumah tua itu, bertekad merekam semuanya sebagai bukti. Begitu masuk, suasana mencekam langsung menyelimuti Raka. Udara terasa berat, dan kegelapan seakan menelan segala sesuatu di dalam rumah itu. Raka menyalakan senter, dan sinarnya hanya mampu menembus beberapa meter di depannya. Dinding-dinding rumah itu dipenuhi dengan simbol-simbol aneh yang diukir di kayu yang telah lapuk. Saat dia melangkah lebih jauh, suara langkah kakinya menggema di seluruh rumah, tetapi anehnya, ada suara lain yang mengikuti. Setiap kali Raka berhenti, suara itu juga berhenti. Jantungnya mulai berdegup kencang, tetapi dia terus berjalan, memasuki ruangan yang lebih dalam. Di tengah ruangan yang gelap, Raka melihat bayangan seorang wanita tua dengan rambut putih panjang berdiri membelakanginya. Dia tahu itu Nyai Sulastri. Wanita itu perlahan berbalik, menatapnya dengan mata kosong yang memancarkan kebencian. Raka terpaku, tak mampu bergerak. Mulut wanita itu bergerak, dan dari bibirnya yang kering keluar suara serak, "Kamu tidak seharusnya di sini." Tiba-tiba, ruangan itu dipenuhi dengan suara tangisan. Suara itu semakin keras, hingga akhirnya berubah menjadi jeritan yang mengerikan. Raka mencoba lari, tetapi tubuhnya terasa berat. Kamera di tangannya tiba-tiba mati, dan senter yang dia pegang juga meredup. Nyai Sulastri mendekat, tangannya yang kurus dan berkeriput meraih leher Raka. Dengan kekuatan yang tidak seharusnya dimiliki oleh tubuh setua itu, dia mencekik Raka hingga napasnya terhenti. Keesokan harinya, warga desa menemukan kamera Raka tergeletak di depan rumah tua itu. Di dalamnya, mereka menemukan rekaman terakhir yang diambilnya. Pada detik-detik terakhir rekaman, terlihat sosok wanita tua yang menatap langsung ke kamera, sebelum layar berubah menjadi gelap. Rumah tua itu kini benar-benar ditinggalkan, tapi suara tangisan anak-anak dan jeritan Raka masih sering terdengar di malam hari, membuat siapapun yang mendengarnya ketakutan setengah mati.